Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati ibu-ibu yang salihah yang hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita semua. Jazakumullah khairan katsiran, ibu-ibu dari IIKPA Tanah Jakarta ya, BTN Jakarta. Yang saya hormati ketua program bidang sosial budaya ya Ibu Ita, dan juga wakilnya Ibu Ros ya. Oh Ros ya, Ibu Ita. Oh Ibu ya. Mohon maaf untuk ketuanya Ibu Ros dan wakilnya Ibu ini diwakili sama Ibu Rini. Masya Allah. Juga untuk Ibu Ita, ada Ibu Fatma, ada Ibu Yeni ya, ada Ibu Sinta, ada Ibu Atika, dan yang semuanya hadir hari ini. Masya Allah, saya yakin kehadiran ibu-ibu semua di sini bukan disengaja. Semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Juga sampainya ibu-ibu semua di sini dan berkumpul bersama teman-teman tunanetra dan juga anak-anak TPA di Mentari Hati. Mungkin sedikit cerita. Awalnya sebenarnya saya dulu sempat mengajar di sebuah taman kanak-kanak, dan saya mengambil bidang pendidikan untuk pendidikan dini anak usia dini. Tapi qadarullah ketika itu saya masih semester berapa ya? Mau semester 2 sebenarnya, masih awal-awal. Kemudian sambil nunggu liburan saya sambil ngajar juga. Tapi qadarullah Allah berkata lain. Kondisi penglihatan saya ternyata semakin ngedrop, dan Allah angkat penglihatan saya, sehingga saya berhenti mengajar, berhenti juga untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Padahal perjuangan untuk bisa kuliah itu luar biasa ibu-ibu. Saya harus kerja sampai selesai. Dulu tuh kerja pagi, pulang jam 1 malam. Itu kerja selesai, namanya sampai selesai. Saking saya ingin bisa bersekolah. Kemudian Masya Allah, saya menikah dengan suami. Di 3 bulan pernikahan Allah takdirkan saya menjadi tunanetra, dan saya pun tidak tahu bahwa ternyata saya langsung hamil ketika itu. Dan kondisi saya semakin ngedrop ketika saya tahu hamil. Harusnya bahagia ibu ya mendengar hamil, tapi ini karena kondisi saya tidak bisa melihat. Saya pun dokter vonis penderita glaukoma, dan qadarullah bayi saya pun meninggal dunia. Dan ketika itu jujur saya bingung mau ngapain ibu ya Allah. Saya bilang, ini saya mau apa ya gitu. Rasanya kalau saya masih di dunia, enggak kayaknya sempat kepikiran seperti itu. Tapi kembali lagi rahmat Allah, kasih sayang Allah ternyata berkehendak lain. Di saat saya sedang benar-benar terpuruk, saya bingung meski berbuat apa, Allah berikan saya hidayah untuk bisa bangkit atau move on. Akhirnya saya hijrah dulu, ibu saya hijrah ke Bandung. Cukup lumayan lama saya tinggal di sana.
untuk mengasingkan diri bahwa saya harus bangkit dari keterpurukan, bahwa saya harus menerima takdir, karena buat saya itu bukan hal yang mudah. Perjuangan saya untuk bisa sekolah, perjuangan saya untuk bisa meraih cita-cita itu semuanya rasanya hilang setelah saya menjadi tunanetra. Kemudian sepulang dari Bandung sana, memang betul ketika kita ingin bangkit kembali, hijrah itu bisa menjadi jalan keluar. Ketika saya pulang dari Bandung itu, saya kembali menjadi saya yang dulu, yang ceria, saya yang sukanya ngomong gitu, bawel gitu ya. Dan Masya Allah akhirnya saya di awal-awal itu saya merekrut atau ngajarin anak-anak yatim 2014 kurang lebih hingga ke 2015, dan sekarang anak-anaknya sudah ada yang punya anak. Jadi paling sekarang anak-anak TPA yang sekarang saya buka TPA di rumah, anak-anak duafa, ada juga dari keluarga saya, sepupu seperti itu, ponakan, dan sampai hari ini alhamdulillah. Dan sejak itu pun saya mulai belajar lagi Al-Quran Braille, karena saya yakin bahwa Al-Quran ini adalah syifa dan petunjuk. Maka saya harus bisa membaca Al-Quran. Ditambah anak saya ketika itu, ibu, aku pengen baca Quran sama ibu aja. Saya bilang, mama kan buta, mama nggak bisa ngeliat, saya bilang gitu ya. Dari situ saya semakin termotivasi untuk bisa belajar Al-Quran, dan alhamdulillah sampai hari ini kita ada jamaah teman-teman tunanetra yang hampir kurang lebih 70 orang yang hari ini hadir, dan mereka semua ini datang dari beberapa wilayah di Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Dan fokus utama kita untuk dakwah yaitu belajar Al-Quran Braille, ada menghafal, kita juga ada kajian keislaman, belajar tafsir, dan kita ada program mabit itikaf keliling masjid. Jadi teman-teman itu bukan hanya sekedar itikaf di bulan Ramadan nih Bapak Ibu ya, tapi mereka pun itikaf juga di luar Ramadan seperti bulan Rajab, dan insya Allah nanti di penghujung Sya'ban ya, kalau memang Allah takdirkan kita dimudahkan untuk bisa itikaf kembali. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah teman-teman semua di sini semangat ibu untuk bisa belajar Al-Quran, karena saya yakin sekali setiap huruf yang kita baca dengan segala kesulitan Al-Quran yang teman-teman mungkin rasakan, semoga Allah senantiasa menghapuskan dosa-dosa kita semua, dan Allah berikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Dan ini sedikit cerita kita dan teman-teman. Jadi waktu itu tuh malam ke-15 ya, Ibu Endah telepon saya itu waktu itu baru buka saum ayam gitu. Kemudian selesai buka minum, saya bilang, ya Allah, mudahkan dakwah di dari hati ya Allah, karena kondisi kami seperti ini tempat kami saja ini masih dipinjamkan, ibu ini nggak ada kamar mandinya yang sudah hampir 10 tahun kami belum punya tempat sendiri, makanya kami seringnya keliling-keliling masjid gitu ibu ya. Kemudian pas malam itu saya berdoa, ya Allah, mudahkanlah untuk dakwah kami di sini, untuk teman-teman. Apalagi sekarang kita mendekati mau bulan suci Ramadan. Tidak lama, iPhone saya bunyi. Oh, siapa ini? Oh, Masya Allah, Bu Endang. Kapan singkat cerita, ketika beliau bilang ini ada murid saya, Ibu Ita, kemudian akhirnya saya pun berbincang. Itu yang bikin saya langsung nangis itu ibu ketika bilang, alhamdulillah untuk kegiatan itikaf nanti insya Allah teman-teman akan bisa mengikuti. Itu saya langsung Masya Allah, ini baru niat saja, baru kita berprogramkan, dan ya Allah, saya yakin ya Engkau yang Maha Kaya. Walaupun kondisi kami
banyak dari teman-teman tunanetra yang dari keluarga tidak mampu, tapi kami yakin apabila kita mensiarkan Islam, kita berjuang untuk memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Dan alhamdulillah ketika itu saya langsung senang sekali ibu, masya Allah, alhamdulillah. Ramadan sekarang kita belum masuk Ramadan, belum masuk bulan Ganjil, tapi Bapak dan Ibu semua, ibu-ibu dari IKPA, mereka peduli dengan kita, ingin kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Kita doakan semoga ibu-ibu dari IKPA semua yang hadir di sini bisa juga meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ibu-ibu, kalau semua yang mengikuti itikaf, mereka semua dapat malam Lailatul Qadar, maka ibu-ibu semua di sini akan mendapatkan yang sama. Amin Allahumma amin. Kita doakan semoga ibu-ibu dari IKPA senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat dan kasih sayang, dan ibu-ibu semua di sini yang nanti akan mengikuti kita programnya judulnya mengejar Lailatul Qadar, kita semua bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dan semoga Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir untuk kita semua, tapi kita pun senantiasa harus merasa khauf, merasa takut. Bisa jadi Ramadan sekarang adalah Ramadan kita yang terakhir. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir untuk bisa mengikuti itikaf, untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Maka dari itu Bapak Ibu semua, mari kita bersemangat untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar dengan hati yang bersih, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena sekali lagi kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan sekarang adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Tapi kita berdoa, kita roja, berharap kepada Allah semoga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Dan ibu-ibu dari IKKPA pun semoga senantiasa Allah berikan keistiqomahan untuk bisa terus berbuat kebaikan. Bapak Ibu doakan juga semoga mentari hati kita punya tempat yang lebih layak lagi, yang saya pun punya mimpi ya Allah. Saya yakin suatu saat nanti teman-teman semua kita pasti akan punya tempat yang lebih nyaman lagi untuk teman-teman belajar Al-Quran, dan saya yakin Allah itu maha kaya. Suatu saat nanti pasti Allah akan memberikan kita apa mengabulkan semua harapan Bapak Ibu semua, harapan saya dan teman-teman semua di sini. Kita semua Allah berikan kemudahan. Amin Allahumma amin. Sekali lagi demikian dari saya, semoga kedatangan dari ibu-ibu IKKPA semua di sini bisa terus menjalin sila ukhuwah bersama kami, teman-teman tunanetra semua di sini, dan semoga kita bukan hanya berjumpa sekarang, tapi kita berjumpa juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.